Kemarin di konferensi di Singapura disebut tuh jawara dari orang Metanya langsung ngomong, orang WhatsApp globalnya bilang, kami bangga kami punya program yang namanya Jawara Internet Sehat di Indonesia. Gokil. Pose Podcast Suara 4 bisa 4 hebat 4 bisa hebat. Yo halo Sobat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4 bisa 4 hebat 4 bisa hebat. Ketemu lagi nih sama aku Iman dan teman aku. Yo halo Sobat Pose, jumpa lagi dengan aku Kayla. Di sini kita akan membahas tentang masalah yang lagi trending banget nih. Emangnya kita mau bahas apa sih, Kay? Nah, daripada Iman dan sobat-sobat Pose yang lain penasaran, kita hari ini mau bahas tentang apa itu cyberbullying dan apa sih pentingnya menjaga tentang jejak digital gitu. Gitu Nah, ya. langsung aja nih kita ke narasumber kita hari ini, yaitu Bang MT dan Kak Bunga. Halo. Halo. Apa kabar nih Kak Bunga, Bang MT? Alhamdulillah, Baik, happy. Happy, harus itu Kak. Harus. Happy. Nah, sebelum kita perkenalan nih Kak, kita boleh dong jargon kayak tadi yang pose podcast Suara 4 ke sobat-sobat Pose semua. Boleh, Oke, boleh. Ya. Oke. Coba. Oke, kita coba. Pose podcast Suara 4. 4 bisa 4 hebat 4 bisa hebat. Yeay, keren. Boleh. Bisa. Rekannya udah hilang. Oke. Sebelum kita bahas tentang cyberbullying dan apa aja bentuk jejak digital, boleh dong Kak Bunga, Bang MT perkenalkan diri ke Sobat Pose. Boleh. Silakan, siapa dulu nih? Yang muda dulu, yang muda. Oke. Oke, halo, nama aku Bunga. Aku dari ICT Watch. Silakan, Mas MT. Saya MT Matahari Timur, juga dari ICT Watch. Wes. Nah, jadi Kak Bunga dan Bang MT ini dari ICT Watch ya Kak? Nah, boleh nggak nih dijelaskan sedikit ICT Watch itu organisasi kah atau perusahaan kah atau apa nih Kak? Dan bergerak di bidang apa sih Kak ICT Watch itu? Mungkin Bang MT boleh jelasin. Oke. ICT Watch itu organisasi masyarakat sipil ya, atau orang menyebutnya juga dengan istilah LSM. Tapi kalau secara hukum di Indonesia kita disebutnya sebuah perkumpulan. Kita ini sebuah perkumpulan yang bergerak di dalam isu literasi digital. Literasi digital itu apa aja ya, segala hal yang kita perlu tahu untuk hidup di era yang semakin digital gitu ya. Apa yang do and dance-nya, etikanya gimana, budayanya kayak mana, kayak gitu. Nah, itu ya ICT Watch punya program yang sejak 2002 itu kita sebut internet sehat. Orang-orang akhirnya banyak tahu internet sehatnya, ICT Watch-nya nggak tahu. Gitu. Jadi ya tentang ICT Watch mau nambahin nggak? Kayaknya cukup sih itu. Cukup, Ya intinya ya. kita bergeraknya di bidang literasi digital, dari yang mungkin orang masih awam banget ya kayak literasi digital atau apa, sampai akhirnya sekarang booming banget ya orang di mana-mana ngomonginnya literasi digital, Betul. literasi digital. Pemerintahan pun juga selalu menggaungkan literasi digital. Presiden kita Bapak Jokowi juga kan bilang bahwa literasi digital itu nomor 1 dan harus merata ya Mas Ente ya. Kayak gitu sih. Dan nggak terasa kita sudah 20 tahun ya. Iya, dari tahun Bergerak di 2000 sampai isu 2002 literasi ya. digital sejak 2002. Cukup lama berarti. Cukup tua berarti saya. Udah aku nggak ngomong lah. Nah, jadi ICT Watch itu sudah bergerak dari tahun 2002 sampai 2022. Iya, Sekarang sampai ini masih kok bergerak. Masih Tenang aja. dan tetap terus bergerak. Terus ya, harus. bergerak. Iya. Nah, kalau Bang MT sendiri dia bergabung dengan ICT Watch itu di bagian apa dan sejak tahun berapa nih? Oh ya, saya di bujuk Bujuk. Siapa nih? senior ICT Watch itu sebenarnya sejak 2010 ya, diajak main, diajak ke kantornya, ya kayak di grooming gitulah ya. Gitu. Tapi akhirnya baru kena. Itu 2011. Oh, tahun 2011. Dari situ bergabung dan saya ditugaskan khususnya untuk
melakukan komunikasi dengan berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Kalau di organisasi nama kerennya community engagement ya, gitu. Padahal kerjaannya cuma ya gimana ngobrol-ngobrol sama komunitas saja gitu. Nah itulah kerjaan sayanya di situ. Berarti udah cukup lama ya Bang MT ya, udah senior. Iya. Sangat Senior nih. sangat senior. senior. Oke. Nah kalau Kak Bunga sendiri udah bergabung dari ICT Watch sejak tahun berapa sih? Sebenarnya basically aku juga dibujuk ya. Jadi ini semuanya bujukan nih Kak. Jadi sebelum aku officially masuk ICT Watch, beberapa kali ke belakang tuh udah sempet bantu-bantu ya, bantu-bantu project ICT Watch. Dari mulai contohnya kayak podcast juga, kita juga mengerjakan beberapa podcast ya Mas MT. Terus ya udah lama-kelamaan akhirnya diajak ke kantor, ngobrol-ngobrol. Kok makin lama. Jadinya cocok nih Kak. Iya. Jadi ada teman-teman yang mau dibujuk Mungkin untuk ke nextnya, ICT Watch boleh. mungkin ya boleh bujuk juga. Kita main-main juga ke kantor ICT Watch mungkin ya. Nah, kalau dari yang aku tangkap tadi, ICT Watch itu bergerak di bidang literasi digital ya. Nah, oke. Nah, pas banget nih, aku mau tanya tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu kira-kira apa ya, Pak? Boleh Kak Bunga, Bang MT? Oke. Maka saya terus. Cyberbullying tuh ya mungkin bisa kita lihat ya dari katanya cyberbullying. Cyber itu ya siber, bullying itu ya perundungan. Jadi ya sebenarnya intinya perundungan di dunia siber ya atau dunia digital. Jadi perundungan atau bullying itu nggak melulu secara tatap muka, bahkan itu bisa melalui media digital ya, sosmed, platform sosmed, bahkan platform bermain game juga banyak ya Mas ya. Banget. Terus kadang-kadang orang juga nggak ngerti cyberbullying. Bully itu adalah perundungan, rundung. Apaan sih itu bahasa Indonesia yang aneh banget kan gitu. Ya simpelnya cyberbully atau bully atau di ranah cyber jadi cyberbully ya intinya itu tindakan untuk mengintimidasi sesama teman, mengintimidasi orang yang dianggapnya lebih lemah. Gitu. Intimidasi bisa macam-macam kan, ada yang dicengin, ada yang dipalak, ada yang segala macam lah ya. Pokoknya diintimidasi lah, entah rasnya, entah dianggap disisihkan dari pergaulan karena orang miskin gitu ya, ada juga kan. Ngalamin dulu kalau ke sekolah ya. Enggak dong. Jangan sampai. Ya, kayak gitu-gitu lah. Ya, anak-anak sekolah paling dekat lah dengan bisa maksudnya bisa menemukan lah contoh-contoh bully dan cyberbully. Iya. Dan sebenarnya tujuannya nggak jelas ya Mas MT ya, tapi ya tetap intinya pastinya untuk membuat si korban ini merasa malu, merasa marah, merasa putus asa, betul. Dan apa ya, bisa dibilang dampaknya tuh nggak main-main. Ada yang bisa jadi putus sekolah karena merasa lingkungan sekolahnya tidak mendukung, bahkan jangan sampai terjadi lagi ada yang sampai bunuh diri bahkan. Betul. Karena dia merasa tidak ada yang mendukung gitu. Dan satu hal yang harus diingat sama teman-teman pelaku bully, teman-teman pelaku cyberbully terutama ya. Dampak yang kita lakukan kalau kita membuli teman kita itu bisa sampai dewasa loh, efeknya. Ya. Berkepanjangan. Betul, saya punya teman kantor. Saya sebelum di ICT pernah bekerja. Di situ teman saya udah, yang namanya orang bekerja kan udah dewasa ya, udah gede ya. Itu dia masih jadinya minder karena sejak kecil dia dibully terus. Dia tuh suka main bola, badannya kecil. Sering dibully sama tim teman-teman yang main bolanya, lu badan lu kecil nggak pantas lo jadi kiper. Kayak gitu. Nah akhirnya sampai itu ke bawah dan dia masih kayak minder gitu kayak gitu. Itu padahal udah kerja gitu, tapi masih berasa kan, karena ketawanya ya pas saya lagi ngobrol, lo kayak kurang pede sih. Akhirnya ngobrol dari hati ke hati, oh ternyata dia korban bully. Nah itu dari itu saya simpulkan, gila ya, bully itu bahaya banget karena efeknya bisa sampai tua itu orang. Kayak gitu. Sampai berpuluh-puluh tahun berarti ya. Dan bisa juga memungkinkan korban ini bisa menjadi pelaku lagi kalau dia sudah
bebas dari mindernya, bebas dari mindernya balas dendam, cari korban. Itu bahaya banget, makanya bully jangan dianggap sepele ya. Iya, apalagi sekarang kalau dulu mungkin banyaknya orang bully itu secara langsung ya, secara fisik, tapi seiring berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, dunia digital tuh makin luas, makin gampang diakses. Itu jadi makanya timbulnya cyberbullying, dan itu justru lebih parah. Lebih parah. Karena selain dampaknya juga tentunya lebih luas ya, banyak orang yang bisa lebih melihat siapa yang dibully, dan tentunya itu juga bakal berdampak untuk si pelaku pembulian. Secara tidak langsung jejak digitalnya dia tuh terekam di media sosial, di media main game misalnya, itu kan terekam, dan itu akan sampai gede juga ya. Betul, dan kenapa juga lebih parah, lihat tadi bilang di cyberbullying lebih parah karena pelaku merasa dia tidak diketahui karena nggak ketemu langsung. Betul. Karena dia juga bisa pakai alter fake account ya, atau fake account segala macam. Itu jadi merasa semakin bebas membabi buta untuk membuli kayak gitu. Tapi sebelumnya kita mau nanya nih kan, cyberbullying kan juga ramah nih anak-anak muda ya, anak-anak sekolah. Mungkin temen-temen nih dari host nih ada nggak nih pengalaman yang nggak mesti pengalaman diri sendiri, atau mungkin pengalaman teman-teman yang pernah ngerasain cyberbullying gitu? Mungkin Iman boleh cerita dulu. Mungkin terus dia jadi bingung, Pernah harus menyadari lakukan dibully kemana. nggak? Iya, atau mungkin pernah ngerasa bahwa dirinya dibully gitu. Gimana? Kalau merasa kayaknya nggak pernah, cuma mungkin sih ada, cuma akunya aja nggak ngerasa gitu kayaknya. Kayaknya sih begitu ya. Iya. Mungkin. Kalau aku pribadi juga alhamdulillah jangan sampai juga belum pernah, dan jangan sampai kena korban bully itu sih Kak. Jadi masih fine aja sejauh ini. Ya itulah, mudah-mudahan teman-teman kita juga jangan sampai gitu dibully gitu ya. Betul. Karena memang justru yang menggunakan cyberbullying ya itu kan ramahnya kan di media sosial, dan yang menggunakan media sosial itu banyaknya tuh range umurnya dari ini ya Mas MT ya. Iya. Dari 18 tahun sampai ke atas, mungkin sampai 30-an sampai 40-an ya, dan memang banyaknya anak muda. Mayoritas pengguna internet Indonesia kan APJI kemarin udah ini ya, asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia udah ngasih tahu jumlah pengguna internet Indonesia itu udah semakin banyak. Berapa juta, saya harus baca data ya, nanti di googling aja. Nanti mungkin bisa di-insert aja. Di-insert masih Insert sini. sini. Munculnya di mana biasanya? Biar kita tunjuk mungkin. Oke, Sini di sini ya. Nah, itu paling banyak mayoritas itu ya anak muda, usia 13 sampai 39 tahun. Itu paling muda, istilahnya penduduk Indonesia yang ada di internet itu mayoritas adalah anak-anak muda. Gitu, makanya relate yang Lia bilang tadi. Iya. Dan dia udah berselancar di media digital dengan mudahnya, dengan enaknya, tanpa dia tahu nih harusnya kayak apa ya gitu. Literasinya masih Kurang kurang literasi berarti ya, Kak. digital, betul. Nah, apakah melontarkan hate comment itu termasuk cyberbullying? Atau bisa dikatakan cyberbullying itu setelah mencemarkan nama baik si pengguna sosial media? Termasuk ya. Jadi bully itu kalau ada kebetulan kita pernah bikin slide ya. Apa aja sih kata-kata yang biasanya diungkapkan itu mengandung kebinatangan, menyebut nama binatang. Begini. Nggak kita sebut ya. Gitu. Ada pipnya. Begini wortel gitu kan. Gitu. Begini kambing gitu. Toge atau begini bayam gitu kan. Kayak gitu ya. Saya lebih baik menyontohkannya sayuran aja. Gitu. Karena saya pernah punya usulan dulu sama teman-teman, kita jangan lagi manggil teman pakai binatang. Kalau kesel pakai sayur-sayuran aja. Inovasi baru, inovasi sehat gitu. ya. Payah lo tomat. Kentang kayak gitu. Akhirnya jadi kebiasaan nggak binatang lagi. Itu terus ungkapan yang kebodohan ya. Bodoh lo apa syarat udik. Udik lo kan itu juga termasuk hinaan gitu. Terus ketidakmampuan ya kekurangan lah dari sisi indera gitu. Dan belum lagi yang fisik ya, kelakuan dan berbagai macam ya makian sih ya. Gitu. Itu terjadi hate speech ya, termasuk itu bully itu.
Berarti tidak harus sampai penggunanya terintimidasi dulu sampai dia, karena kan sekarang kalau lagi tren tuh bikin video klarifikasi dulu baru termasuknya ke cyberbullying gitu. Iya. Kalau yang masih penggunanya cuek-cuek aja berarti itu nggak apa-apa deh, masih cuek-cuek aja. Iya, Sebenarnya padahal jangan salah, ternyata si korbannya itu kan udah merasa terintimidasi gitu, tapi dia nggak berani ngomong. Nah itu Iya. salah satunya, itu poin utamanya sebenarnya. Betul. Karena kadang korban bullying atau khususnya cyberbullying itu dia nggak berani untuk mengutarakan Betul. atau bahkan bercerita ke teman dekatnya, apalagi ke orang tuanya itu kadang tuh nggak berani gitu. Bener-bener. Lia barusan bilang korban bully itu rata-rata nggak berani untuk cerita ya. Benar, ini ada survei ya. Saya baca di majalah femina.co.id. Dari 93 remaja usia 12 sampai 15 tahun yang mengalami bully di ranah online, itu 49% nggak berani ngasih tahu orang lain, nggak berani speak up. hampir setengahnya. 49%. 49%. Hampir setengahnya. Dan yang parahnya lagi 90% dari 800.000 remaja yang tahu temennya dibully juga nggak mau Diem aja. nolongin, cuek aja. Nah, Itu. dia. 90%. Gokil. Itu kalau diskon asik banget. Beda tapi. Nah, dari 90% tadi tuh aku jadi kepikiran nih Kak. Kira-kira gimana sih cara tepatnya biar buat misalnya aku lagi main sosmed terus tiba-tiba ada entah selebgram ataupun cuman content creator aja, dia tiba-tiba secara aku sadar itu ternyata dia sedang mengalami cyberbullying. Kira-kira apa sikap yang tepat buat aku tuh terhadap si korbannya ini apa sih Kak? Maksudnya untuk mencegahnya cara tepatnya seperti apa? Ya. Kalau saya sih menyarankan kalau kita menemukan kayak gitu ya langsung tegur ya. Gila lo hari gini masih ngebully aja gitu. Kayak gitu. Terus segala macam dengan cara yang santai gitu, tegur bahwa ini nggak enak lo segala macam. Ya intinya tegur lah ya gitu. Dan kalau memang sudah ditegur tidak bisa, ya abaikan gitu. Sebenarnya fitur-fitur yang ada di medsos itu mewakili cara kita untuk mengabaikan si pelaku ya. Merespon bully loh. Ya. Atau merespon apapun lah ya. Iya. Ada apa aja fitur di media sosial coba? Like, komen, apalagi Terus ada juga share. report ya Kak. Ada Report. ada mute. Ya kan? Nah, kalau yang tuh orang masih terus-terus ngebully, ya kita sarankan ke teman kita itu yang kena bully di mute aja. Gitu kan, apapun yang dia lakukan selanjutnya kita nggak akan tahu setelah di mute kan? Iya. Kayak gitu. Dari mana saya tahu ilmu ini? Dari anak SMP. Waduh. Iya, Keren dari anak banget. SMP. Jadi ketika saya hadir di observasi sebuah FGD, ada FGD anak-anak remaja semua, gitu. Ditanyain sama orang dewasa orang dewasa ini khawatir bahwa anak-anak remaja ini bisa menjadi korban bully, korban segala macam ya di internet. Ditanya apa yang kamu lakukan kalau lagi di saat itu konteksnya adalah game. Di game kan ada bisa ngobrol kan ya. Ada juga. Betul. Kalau ada yang ngebully kamu, ada yang ngancam kamu gimana? Di mute. Itu terus ditanya lagi sama orang dewasanya. Kalau dia tetap bertubi-tubi nyerang kamu bagaimana? Apa jawaban anak SMP-nya? Kan udah saya mute, Pak. Apapun yang dia omongin saya mana tahu, biarin aja. Benar. Ya. Itu anak SMP loh yang Keren banget. keren. Jadi kan berarti kita simpulkan anak-anak sekarang seperti yang tadi dibilang sama Iman dan Kayla dan Lia itu disebut apa? Digital native ya. Iya. Native. Dia tuh lahir dengan dunia digital udah biasa gitu loh. Beda dengan yang kayak saya ini. Harus belajar manual dulu ya. Kayak gitu. Betul. Itu salah satu cara paling mudahnya ya, di mute gitu biar gak berlarut-larut, kemudian di blok gitu. Di blok. Gitu. Di report mungkin akunnya juga Dan boleh. yang paling penting itu, benar. Di Iya, report. Biar hilang dan dia nggak bisa buang jauh-jauh lagi nih. gitu. Nah, itu berdampak loh, kita jangan pikir sepele loh kita nge-report di medsos loh. Ya. Kita nge-report di medsos. Kami ICT Watch kebetulan salah satu pekerjaan kami adalah mereport konten-konten yang nggak asik di media online. Sesuai ya. Di yang media online video nggak boleh disebut ya, yang media online yang lain gitu kan. Itu kami report. Dampaknya apa?
tahun pertama kami mereport, kami dapat sekitar 7.000 konten yang nggak bener. Kami laporkan terus. Tahun kedua masih banyak. Tahun ketiga berkurang 5.000. Tahun selanjutnya berkurang. Sampai sekarang kalau kita lihat tuh kita searching dengan keyword yang nggak asik lah karena kayak gitu, itu nggak keluar konten-konten tersebut. Jadi makin lama makin berkurang konten negatif tersebut ketika dilaporkan. Kenapa? Karena platform digital itu merespon setiap laporan user, karena mereka juga menyadari, wah user saya ada yang nggak nyaman nih dengan konten kayak gini, itu di take down kayak gitu. Jadi penting juga report itu penting banget, harus dijadiin kebiasaan kita gitu. Nggak asik dan melanggar community guideline. Setiap platform kan punya community guideline ya, apa yang boleh dan nggak boleh, ya kita report aja gitu, biar lebih nyaman dunia kita. Nah, sebenarnya kan tadi ada banyak komen-komen gitu ya, hate komen. Nah, sebenarnya itu kan termasuk jejak digital ya. Bisa kelihatan mungkin tahun untuk selanjutnya tetap kelihatan. Itu sebenarnya berbahaya nggak sih buat kita? Nah, lihat nih. Sangat ya. Kalau dibilang berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi dia konteksnya itu negatif ya. Hate comment, terus mungkin posting-posting foto atau video yang mungkin seharusnya nggak dilihat orang banyak kali ya. Bukan konsumsi publik gitu ya. Iya. Apalagi mungkin contoh mudahnya itu ketika misalnya kita melamar kerja. Nah, melamar kerja kita nyantumin CV, di CV itu ada sosial media. Terus HRD zaman sekarang tuh Ngecek. gampang banget ngeceknya tuh, nggak mesti dengan interview yang deep atau gimana, tapi dia kayak oke, nanti saya cek sosial medianya gitu. Tiba-tiba dicek sosial medianya, terus ada konten-konten yang nggak seharusnya, atau ada obrolan-obrolan di kolom komen yang kayaknya nggak enak. Itu bisa langsung jadi nilai minus ya Mas Ente ya. Betul, itu ada juga yang video yang pernah kita share juga yang anak mahasiswa yang baru graduate itu di Brunei. Iya. Jadi dia itu selalu istilahnya apa? Oversharing ya. Iya, oversharing betul. Apapun di-share di media sosial. Dia di depan ibu sama ibunya wifi atau selfie di depan rumahnya, ada nomor rumahnya, alamat rumahnya gitu kan. Terus ngobrol sama ibunya, foto sama ibunya, dikasih tahu nih nama ibunya siapa, ibu gini. Ini medsos ibunya ada juga. Sampai dia itu ulang tahun di posting juga kue ulang tahunnya, kan kelihatan dari lilinnya itu, lilin angkanya gitu, sama postingannya tanggal berapa di situ. Sampai ketika dia lagi ngopi-ngopi di kafe sama temennya, habis bayar kartu kreditnya ditaruh di meja aja, terus mereka foto dan itu kelihatan nomornya. Dampaknya itu semua diambilin satu persatu, social engineering kan, diambilin satu-satu sama orang yang jahat. Wah, ini nomor rumahnya sini, alamatnya sini, ibunya ini. Kan di bank mah kalau mau verifikasi gampang, siapa nama ibu kan selalu gitu ya. Sampai nomor kartu kreditnya itu tinggal dicari lah akhirnya, passwordnya kalau udah ada nama ibu, kebiasaannya itu, umurnya ketahuan, akhirnya kartu kreditnya dijebol. Intinya jangan oversharing lah gitu, karena semua orang bisa melihat kehidupan kita gitu. Dan itu ya dijebol gara-gara jejak digitalnya kan. Betul, gara-gara jejak digitalnya gampang diakses gitu. Bahaya atau tidak ya sebenarnya nggak bahaya ya, kalau kita memang bisa mana yang perlu di-share atau enggak gitu. Jejak digital itu ya bahaya tidaknya tergantung kita. Kuncinya jangan oversharing. Ada lagi juga jangan over kredit. Over kredit susah bayarannya. Kalau anak-anak zaman sekarang jangan overthinking. Itu kayaknya yang paling relate nih kayaknya Iman. Tapi itu biasanya begitu ya. Udahlah oversharing, dia overthinking juga. Lagi overthinking juga diposting gitu. Bahaya gitu tuh, jadinya nyindir di sosial media gitu. Nah, kalau misalnya kita ternyata mengalami cyberbullying ataupun teman kita mengalami cyberbullying, kita tuh bisa melaporkan kemana sih Kak tepatnya? Kalau dari negara kita bisa langsung melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Nasional Indonesia atau KPAI ya, kita bisa ke KPAI. Dan di setiap kepolisian juga sebenarnya ada kan untuk bisa melaporkan di daerah-daerah itu langsung ke polisi. Tapi ada juga yang namanya IDCOP, Indonesian Child Online Protection.
Ini adalah kumpulan LSM, kumpulan organisasi masyarakat sipil, termasuk juga dari pemerintah ada, dari kepolisian ada, segala macam lah ya. Itu bergabung dengan nama Indonesian Child Online Protection. Kita bisa lapor ke situ. Websitenya ada di idcop.org ya. Di situ nanti bisa lapor ke sana. Itu bisa dibantu lah karena di sana juga ada cybercrime Mabes Polri juga ada di situ. Iya, jadi bisa langsung diarahin ke yang berwenang gitu ya Mas ya. Jadi namanya IDCOP ya Kak? Iya, IDCOP. Kalau dari IDCOP atau ICT Watch itu punya gerakan-gerakan nggak sih atau apa ya? Program mungkin ya, program-program. Campaign ya mungkin ya. Iya, benar. Kita banyak sih campaign ya, cuma yang tahun ini campaign utama kita adalah berteman aman. Ya, berteman aman. Kita punya hashtag. Kemarin dia ngapain ngomongnya gini ya? Iya, hashtag berteman aman. Bukan begini ya? Bukan. Ini posisi. Ini posisi. Kalau ini berteman aman. Gimana lihat kemarin itu posisi ini berteman aman? Berteman aman? Iya, berteman aman. Berteman Berteman aman. Kan hashtag ya, berteman Iya, aman. hashtag Kayak gimana sih berteman aman tuh? Ya, jadi berteman aman itu sebuah gerakan atau kampanye ya Mas Ente ya, yang diinisiasi, bukan diinisiasi ya, mungkin yang dijalankan oleh ICT Watch, tentunya juga bekerja sama dengan UNICEF, dengan New Report, dengan WhatsApp Indonesia juga tentunya. Nah, Kementerian Kominfo juga. Kementerian Kominfo tentunya selalu mendukung gerakan literasi digital. Nah ini juga termasuk ke dalam suatu kampanye literasi digital ya Mas Iya. Ente ya. Jadi kita mengajak, jadi berteman aman itu punya 4. Nah, Ya, yang pertama adalah Digital Impact Challenge atau kampanye dulu deh ya. Iya, Kampanye kampanye. bersama. Jadi kita semua orang, semua pihak, semua organisasi, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta pun kita ajak untuk nyebarin konten yang kami buat, ya, konten edukasi, konten literasi digital untuk disebar di semua medsosnya. Gitu. Biar kita, kalau kata Pak Jokowi ya, 2 kali nih yang mention Pak Jokowi, sepedanya 2 Pak ya. Sepedanya 2. sepeda 2. Ya kalau kata Pak Jokowi kan kita harus banjiri internet dengan konten-konten positif. Kayak gitu. Nah, itu kita kerjasama, itu program yang pertama. Yang kedua ada digital berteman aman challenge ya. Iya. Berteman aman challenge itu kita minta anak-anak muda terutama di Indonesia itu bikin konten literasi digital sesuai dengan tema yang kita tentukan setiap 2 minggunya. Nah, Hadiahnya selain 2 mingguan itu dapat e-wallet atau dompet digital 200 ribuan satu orang. Di ujungnya nanti hadiahnya iPad Pro. Aduh. iPad Pro. untuk pemenang pertama Untuk ya. pemenang pertama, pemenang kedua Oculus Meta. Oculus. Yang ketiga Earbud Marshall. Wih, takut banget lagi tuh. Itu, nah itu bisa ikutan tuh. Caranya gimana? Follow aja Instagramnya. @berteman aman. Berteman aman. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lagi bikin chatbot. Chatbot ini adalah cara kita agar orang Indonesia itu belajar literasi digital dengan gampang, cukup melalui WhatsApp. Gitu. Itu kita sedang bikin. Mudah-mudahan Desember kita launching. Dan yang keempat yang diakui banget sama Meta Global ya, dulunya Facebook namanya kan ya, sekarang ganti Meta ya. gitu. Itu program yang namanya Jawara Internet Sehat. Ya. Jadi Jawara Internet Sehat itu kita mengundang anak-anak muda dari seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Papua sampai Aceh lagi, itu untuk melakukan edukasi ke masyarakatnya langsung dengan pendekatan lokalitasnya masing-masing, local wisdomnya masing-masing. Jadi mereka bikin kegiatan. Mereka dipayungi oleh ICT Watch. ICT Watch itu memberikan modal buat mereka itu. Jadi mereka kayak bikin proposal dulu. Saya mau bikin ini butuh 15 juta misalkan. Kita kasih ke kita, lalu kita diskusikan ya. Kita bisa kirim uangnya doang, bisa juga kirim narasumber ya. Narasumber. Dari Jakarta. ICT Watch juga bisa datang ke sana, atau bahkan di beberapa tempat WhatsApp pun kita undang menjadi narasumber di daerah. Hadir betul. Di Aceh pernah WhatsApp Asia Pasifik pimpinannya itu datang ke Aceh, ke Jawara.
Berarti Ya. udah mendunia banget nih Kak. Iya banget. Jawara. Dan itu memang program Jawara ini dijadikan programnya flagship Meta, sehingga mereka support terus apa yang kita lakukan nih. Misalkan nanti teman-teman bergabung di Jawara Internet Sehat tahun depan, mungkin mudah-mudahan ada, doain. Amin. Itu maka nama teman-teman akan mendapatkan perhatian khusus dari Meta Group. Iya. Khususnya adalah WhatsApp Indonesia. Karena kita udah tahun kedua ya Mas Ini Hendra udah ya. tahun kedua ya. Tahun kedua. Gitu. Kemarin di konferensi di Singapura Iya. disebut tuh Jawara, dari orang Metanya langsung ngomong, orang-orang WhatsApp globalnya bilang, Boleh ya. kami bangga, kami punya program yang namanya Jawara Internet Sehat di Indonesia. Wih. Gokil. Gitu. Gitu. Diakuin banget. Itu sih program kita. Iya. Dan Poinnya berteman aman. Berteman. berteman aman. Semua itu dipayungi di berteman aman. Kenapa berteman aman? Karena kita semua ingin teman kita aman dan kita menjadi orang yang mengamankan teman kita dan membuat nyaman. Kan gak enak ya kalau jadi orang yang kita datang satu tempat teman kita insecure gitu kan. Gitu kan. Nah, kita harus jadi teman yang aman buat siapapun gitu. Berarti di Jawara Indonesia tadi sobat-sobat puasa juga bisa ikutan ya Kak? Oh, bisa Bisa banget banget. gitu. Ikutan challenge-nya ya. Kita challenge ya, lumayan lo iPad Pro lo. Iya. lumayan ya. iPad Pro Lumayan. 11 Lumayan inch. banget. Lumayan banget. Oculus Gitu. buat yang suka main game. Oculus Meta. Earbuds Marshall tuh. Dia yang ngincer earbud. Aku nih jadi keingetan earbud Marshall itu. Udah wishlist banget nih. Iya. Boleh tuh, boleh banget ikutan. Sip. Pokoknya follow aja Instagramnya berteman aman. berteman aman. Terus selanjutnya nih aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara kita melindungi jejak digital kita dalam bermedsos, dalam kehidupan kita di dunia sosial media? Ya, kita bikin sebuah platform yang simple banget. Cukup buka di browser kita s.id_jaga privasi. s.id_jaga privasi akan muncul tuh tips-tips agar kita aman di akun medsos kita. Kita bisa ngecek Gmail, email Google kita udah bocor atau belum. Gitu, kalau udah bocor gimana caranya, terus password kita seaman apa. Itu semuanya ada di situ, s.id_jaga privasi. Dicoba aja. Iya. Oke, di s.id Jaga privasi. Mungkin bisa nanti ditampilin di sini kali ya. Di sini juga ada. Oke. Gimana Sobat Pose? Kalian udah tahu kan nih apa itu cyberbullying dan pentingnya mengelola jejak digital agar kita bisa menjadi pengguna sosial media yang baik. Nah, jangan lupa sobat puasa tadi ada cabe, ada juga jaga privasi. Nah, Ada juga Jangan lupa berteman aman. Jangan lupa ikutin challenge ya. Oke, jangan lupa ikutin challenge teman puasa. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang cyberbullying, tentang jejak digital. Kita udah berada di penghujung acara. Nah, oke, terima kasih juga buat sobat puasa yang sudah menonton podcast hari ini sampai habis. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran boleh banget nih disampaikan di kolom komentar ataupun DM ke Instagram kita di @podcastsuara4_. Nah, buat kakak-kakak yang sudah sharing-sharing hari ini, makasih banyak ilmunya, makasih banyak tips-tipsnya, makasih banyak sharing-sharingnya. Nah, buat kalian yang penasaran sama konten-konten kita selanjutnya, bisa di-subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, agar kalian bisa dapat notifikasi setiap kita upload video baru. Oke, klik loncengnya di bawah. Klik ya di bawah. Nah, sebelum kita penutupan boleh nih kita sekali lagi jargon. Jargon Oh, Oke. Masih ingat gak nih Mas Hendra? Ya, bisa hebat, Bisa, bisa ya? hebat. Oke, sip. Kita ke sobat pose. Oke. Oke, gitu ya. Pose podcast suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat.